Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai Phantom atau FTM. Tapi di sini kita nggak akan membahas, atau lebih tepatnya saya nggak akan membahas mengenai berita-berita apa yang terjadi di Phantom yang menyebabkan harganya turun ya. Teman-teman tinggal bisa cek di channel-channel yang lain membahas mengenai itu ya, yang udah jauh lebih detail beritanya dibahasnya. Saya akan lebih membahas mengenai analisa teknikalnya, kenapa kok Phantom sudah turun sedemikian rupa masih turun lagi, dan ada potensi balik arah apa enggak. Di sini yang paling penting itu selalu saya merekomendasikan kalau bagi teman-teman yang mau buy ya, saatnya beli itu ketika harganya turun dalam. Nggak usah takut mengenai berita ya, berita itu penting ya, tapi ketika berita itu keluar dan itu negatif yang menyebabkan harga suatu koin apa token turun, justru disitulah teman-teman melihat potensi saatnya ambil, karena disitulah poinnya adalah ada kemungkinan ada kalanya ya. Kalau namanya harganya mau dibanting lebih jauh itu butuh kenaikan ya, naik untuk turun lebih dalam. Nah, kita ambil potensi itu, dan itu potensi pantulannya juga lumayan. Kita akan cek bareng-bareng potensi Phantom ini seperti apa pantulannya, sudah ada potensi atau belum, dari siap diambil atau belum. Kita cek bareng-bareng. Di sini adalah data Phantom di chart weekly ya, chart weekly di mingguan. Di sini kita lihat ada potensi double bottom ya. Ini posisinya harganya mirip-mirip di harga terendah tanggal 29 November 2021. Di bottomnya di 1.15. Sekarang sementara Phantom di area harga 1.17. Ini running harga di tanggal 13 Maret ya, 13 Maret tengah malam. Itu potensinya apakah masih bisa turun? Tentu saja bisa. Kalau kita dilihat di sini pakai Ichimoku ya, ini pakai Ichimoku itu posisinya ada di 0,97 di span B-nya ini, yang garis merah ini 0,97 ya di sini titik terendahnya. Dan kalau berarti kalau di harga sekarang 1.175 mau ke 0,97 dolar, otomatis ada penurunan sekitar lebih dari 10%, 20% kira-kira ya. Kalau teman-teman mau ambil sekarang ada potensi penurunan segitu. Apakah akan berhenti sampai di situ, kita nggak ada yang tahu ya. Ini berdasarkan Ichimoku, dan ada potensi double bottom di sini, dan di sini ada support lagi di area 0,96-an. Jadi potensi penurunan terdalam sementara ya, sekali lagi sementara, itu ada di 0,96-an sampai dengan 0,97 dolar. Dengan posisi seperti ini, kita lihat posisinya adalah kalau Ichimoku, Chikou span-nya sudah masuk mendekati candle mau turun ke bawah. Ini ada peralihan dari bullish ke bearish. Kumonya masih hijau, harga di atas kumo berarti bullish, sementara garis biru di atas garis merah ya. Nah, itu berarti posisinya masih golden cross. Jadi bullish 2, bearish 1 untuk Ichimoku, dan ditambah dengan CC50 sudah berada di area garis nolnya, artinya udah di area support. Jadi ini sebetulnya potensi pantulannya cukup bagus. Potensi pantulannya adalah di harga sekarang di area range 0,96 tadi ya, sampai dengan area 1,15 dolar. Itu adalah potensi pantulan dari Phantom sementara menurut saya ya. Apalagi teman-teman lihat di weekly-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah 5 minggu beruntun candle weekly-nya merah, artinya penurunannya juga sudah jauh. Secara teori kalau mau dibanting lagi karena memang sentimennya lagi buruk ya, teman-teman bisa cek beritanya, tetap butuh pantulan naik dulu ya, intinya seperti itu. Itu dari weekly. Kita lanjut ke daily, harian. Nah, di sini di harian, nah ini akan lebih jelas kelihatan nih, ada potensi double bottom di sini ya posisinya. Ini di sini kelihatan harganya sekarang di sini
Dan kalau kita lihat dari volume sudah mulai cenderung menurun ya, intinya poinnya seperti itu ada potensi ya, ada potensi penurunannya melemah sementara. Ini untuk time frame harian dari Phantom. Sementara CCI 50 sudah jauh di bawah minus 100, yang artinya sudah oversold. Diartikan lagi mudah murah, poinnya seperti itu. Itu untuk di time frame harian. Belum lagi di sini, ini ada potensi double bottomnya ini di CCI 50 ya. Nih, ini satu level di bawah. Ini juga merupakan support dari CCI 50, potensi rebound lagi. Terus di Ichimoku ini merah masih di atas biru, berarti bearish, dead cross. Terus Chikou Span-nya hijau ini di bawah candle, berarti bearish juga 2. Yang berikutnya Kumo-nya juga berada di atas candle dan warnanya merah. 3-0 untuk bearish di Ichimoku. Sementara di CCI 50 sudah mengindikasikan murah ya, oversold di bawah minus 100. Volumenya cenderung menurun dengan penurunan semakin terbatas. Di time frame daily ini sementara hasilnya adalah masih bearish dengan sekali lagi potensi pantulan di titik support. Next di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kita lihat secara singkat aja, ini sama, Ichimoku-nya semuanya bear, itu nggak usah dipikirin lagi. Terus CCI 50-nya poinnya adalah di sini di time frame 4 jam. CCI 50-nya ada potensi divergence positif, dan ini lihat di harganya, harga turun tapi indikator CCI-nya naik, artinya adalah divergence positif. Selebihnya adalah potensi pantulan, dan ketika terjadi divergence positif di area CCI 50 biasanya potensi keberhasilannya cukup tinggi. Nggak selalu berhasil, nggak selalu tepat, tapi persentasenya cukup tinggi. Kita saksikan bareng-bareng aja apakah Phantom beneran akan ada pantulan naik. Sementara di time frame 4 jam ini kelihatan banget kalau volumenya ini cenderung turun di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat volumenya cenderung turun. Harga memang turun, tapi turunnya sudah tidak terlalu signifikan, nggak langsung anjlok gitu ya. Tapi volumenya mulai turun. Artinya apa? Penurunannya tidak dibarengi dengan volume perdagangan. Ada indikasi melemah. Itu dari time frame 4 jam. Mulai ada memperkuat potensi pantulan di Phantom. Itu secara singkatnya mengenai analisa teknikal Phantom. Dan yang berikutnya saya matikan dulu Ichimoku-nya, saya pakai satu garis trendline kecil ya di sini, satu trendline tipis aja untuk memperlihatkan kalau sebetulnya secara minor aja ini udah terjadi penembusan trendline tipis-tipis saja ya. Posisinya di sini masih diperlukan konfirmasi dari volume, tapi ini salah satu indikasi tambahan. Mengapa kok di sini saya mau bahas Phantom ada kemungkinan naik? Tentu saja kalau teman-teman mau dapat harga yang bagus ya, mungkin bisa nunggu lebih sabar lagi di area tadi 0,96 dolar. Tapi bagi yang udah keburu-buru siapa tahu langsung mantul, teman-teman bisa uji coba di sini karena ini udah mulai ada keluar dari trendline tipis-tipis ya. Intinya seperti itu di harga 1,17 dolar. Kalau kita cek pakai Fibonacci, kita pakai cek Fibonacci dengan asumsi sekali lagi dengan patokan sekarang mantul, intinya segitu ya. 1 poin di pantulan di 1.15 sampai dengan 1.17 dolar.
kita akan coba ngeliat, ngecek harganya itu targetnya di berapa. Saya akan buat garis-garis targetnya. Sekali lagi, rekomendasi beli ini posisinya masih menunjukkan tren pelemahan. Kita hanya ngincer pantulannya naik, dan targetnya, profitnya berapa, semua kembali lagi ke teman-teman. Mau cuman 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, terserah teman-teman. Di sini saya pakai patokan Fibonacci hanya untuk kasih panduan ke teman-teman, kira-kira mau di TP di harga berapa, poinnya seperti itu. Jadi bukan merupakan suatu kepastian bakal nyampe ke harga ini ya, poinnya adalah itu ya. Di sini akan saya buat berdasarkan mirip dengan Fibonacci-nya supaya jelas. Tarian Fibonacci, dan ini adalah target-target harganya secara singkat kalau mantul ya, kalau mantul. Kalau nggak mantul ya jangan salahin saya juga, karena ini adalah sebuah analisa, bisa benar bisa salah. Semua kembali lagi ke teman-teman, lakukan analisa sendiri, sesuaikan aja dengan target teman-teman. Secara singkat, kalau terjadi pantulan ya, sekali lagi saya ulangin, menurut saya tadi berdasarkan Ichimoku, berdasarkan CCI 50 dan sedikit garis trendline, ada kemungkinan pantulan. Kalau area pantulannya di berapa? Sementara di 0,96 dolar sampai dengan 1,15 dolar. Intinya seperti itu. Dan kalau terjadi pantulan, targetnya menurut Fibonacci adalah ini. Di harga 1,16 dolar, 1,67 dolar. Berikutnya di 2 dolar, berikutnya lagi di 2,2 dolar. Next di 2,5 dolar, next lagi 2,9 dolar, dan yang terakhir di topnya, di bukitnya paling atasnya kemarin di tanggal 16 Januari 2022 itu di kisaran 3,38 dolar. Itu adalah target berdasarkan Fibonacci, dan kalau ada pantulan bakal sampai ke situ lagi nggak, ke 3,38 dolar. Saat ini saya bilang hampir mustahil. Kenapa? Karena di konten sebelumnya teman-teman tinggal cek aja, saya membahas mengenai BTC DOM yang kurang bagus untuk ALT coin ya, setidaknya sampai dengan saat ini dan menurut saya. Jadi kalau teman-teman mau ngincer pantulan, mau ngincer TP, saran saya nggak usah terlalu banyak dulu. Toh kalau kita lihat targetnya terdekatnya dari Fibonacci ini di 1,67 dolar. Kalau andaikan aja nih teman-teman langsung ambil dari sekarang 1,17 ke 1,67 itu sudah gede banget loh. Itu udah 50%-an, kurang lebih 50%-an, hampir 50%. Itu sudah lebih dari cukup. Teman-teman di spot market dapat 50%, apalagi kalau ngambilnya di ETF ya. ETF itu ada faktor pengalinya kali 3, itu sudah berapa ratus persen. Belum kalau teman-teman yang kuat mental, kuat jantungnya, itu teman-teman masukin ke future, tinggal dikali leverage-nya teman-teman pakai berapa, minimal kan bisa 10 atau 20, itu tinggal dikali aja, itu lebih ngeri lagi ya. Itu sekarang kita ngomong potensi penguatannya, belum kalau nanti ternyata glosor turun ya. Jadi itu sekali lagi resiko yang akan kita tanggung kalau misalnya ini beneran turun lagi, atau bahkan pantulan naik, resiko berbanding lurus dengan kemungkinan profitnya. Jadi antara profit dan loss itu pasti sama, istilahnya resikonya, persentase resikonya. Itu sekian dulu untuk pembahasan singkat Phantom ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu teman-teman harus lakukan analisa sendiri juga. Dior selalu Dior, dan selalu disclaimer on. Semua resiko ditanggung penumpang, ditanggung teman-teman, tanggung sendiri, dan ini hanyalah sekedar analisa, bisa salah, intinya adalah itu. Semoga bermanfaat. Salam cuanco.